Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Daud, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Ali Musyafa, Bapak Ustadz Rohim, Bapak Mbah Suparman, juga yang saya muliakan Bapak Kiai Sotik, Mas Edi, Bapak Ustadz Ponco, yang saya muliakan tuan rumah Bapak Supri sekeluarga besar, yang terhormat Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah. Amin. Semoga kita diberi umur yang panjang barokah, rumah tangga yang barokah, rezeki yang barokah, anak keturunan yang barokah. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tinggal menunggu beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Metode penetapan datangnya bulan suci Ramadan, kita mengikuti golongan yang banyak, menunggu hasil keputusan sidang isbat. Insya Allah hari Minggu itu akan dilakukan Itla'ul Hilal, melihat bulan. Ya, semua ormas ada di situ. Ya. Nanti ketika melihat hilal bulan itu sudah sampai sekian derajat belum? Kalau hilal tidak tampak, maka isti'malu Sya'ban, bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 metode hisab. Oleh sebab itu, jika nanti terjadi perbedaan, ada sebagian saudara kita yang sudah puasa, jangan dipermasalahkan. Yang penting bagi kita masih ada kesempatan untuk merokok. Ya. Kalau ada sebagian yang sudah puasa Ramadan, entah Seninnya, entah Selasanya, ya, maka jangan menjadi perbedaan. Ya. Khilafiyah itu selalu ada ila yaumil qiyamah. Kita menunggu keputusan dari pemerintah lebih aman, ya, sebagaimana yang sudah kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Allah berfirman
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di situ disebut nidaur rahmah, panggilan kasih sayang dari Allah. Kita ini mendapatkan kasih sayang dari Allah, orang-orang yang beriman. Nidaur rahmah. Orang beriman itu dia yakin, percaya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan puasa karena iman, wahtisaban semata-mata mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Jadi kalau ingin dosa-dosa kita yang sudah lewat diampuni oleh Allah, maka kita wajib menjalankan puasa Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang beribadah di malam bulan suci Ramadan dengan iman dan semata-mata mencari ganjaran, maka dosa-dosa yang sudah lewat diampuni oleh Allah. Koma di situ ibadah di malam hari. Zaman Rasulullah itu nggak ada penamaan sholat tarawih, yang ada qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam. Pada saat malam bulan suci Ramadan, malam pertama sampai 6 hari 6 malam, Rasulullah sholat malam, ya, sehingga sahabat-sahabat ini banyak yang mengikuti Rasulullah. Masjidnya penuh hingga Rasulullah berhenti menjalankannya. Dikhawatirkan nanti orang-orang menganggap bahwa apa yang dikerjakan Rasulullah adalah wajib, karena Rasulullah itu pelaku syariat, jadi qiyamul lail. Yang afdol ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Kemudian sholat di bulan suci Ramadan itu sampai 20 rakaat, hasil istihadnya sahabat Umar bin Khattab. Bid'ah yang paling lezat, yang paling nikmat itu ya menjalankan tarawih 20 rakaat. Nah, karena kita pedoman kita ini Quran, hadis, ijma', qiyas, makanya kita ikut ijma'nya, hasil istihadnya Sayyidina Umar. Karena itu yang diikuti oleh ulama-ulama kita. Maka sholat kita 20 rakaat. 20 rakaat nanti diteruskan dengan witir. Adapun yang menjalankan 8 rakaat itu jangan dipersoalkan. Ya, kita sebagusnya konsisten ya. Yang 20 istiqomah 20. Yang 8 rakaat monggo silahkan. Itu. Karena di zaman Rasulullah itu bukan sholat tarawih namanya, qiyamul lail. Paham Mbak ya? Jadi yang 8 rakaat monggo. Ya. Yang 20 rakaat istiqomah. Itu kan. Jangan dipersoalkan.
Yang perlu dipersoalkan itu yang tidak mau sholat raweh. Ya. Maka jangan sampai kita tidak taraweh, Pak. Kepepet-pepetnya 4 rakaat tidak apa-apa. Kepepet-pepetnya. Kalau malam hari itu tidak sempat ke masjid ataupun ada kesibukan dan lain sebagainya, daripada tidak menjalankan, jalankan saja 4 rakaat nggak apa-apa. Ya, di rumah kan itu Bang. Nah, paham nggak kira-kira? Nah, ini. Nah, yang 8 ada, yang 20 ada. Nah, diteruskan dengan apa? Ibadah-ibadah yang lain. Tadarus Al-Quran. Kita mengingat orang-orang dulu itu kalau tadarus itu betul-betul warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil, dengan pelan, makhorijul hurufnya jelas, tidak memburu hatam. Ya, ada yang baca, ada yang nyimak. Ketika yang membaca ini salah, diluruskan. Bukan kebut-kebutan, Pak. Tadarus kebut-kebutan, makhorijul hurufnya nggak jelas, panjang pendeknya nggak jelas. Bukan malah dapat ganjaran, Pak, malah dapat dosa. Itu orang-orang dulu itu kalau tadarus itu pelan-pelan, makhorijul hurufnya betul-betul jelas, panjang pendeknya. Ada yang baca, nyimak, nanti gantian. Itu namanya tadarus. Paham, Mbak ya? Ya. Tidak mengapa dalam 1 bulan itu 2 kali hatam ataupun 1 kali hatam. Yang namanya tadarus itu di sisi lain kita dapat ganjaran, sisi lain kita juga sambil membenari makhorijul huruf kita dalam membaca Al-Quran. Yang nggak bisa baca Quran yang dengarkan. Itu ya, dengarkan. Itu ikut menyimak ya. Itu insya Allah semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya kalian bertakwa. Dalam ayat ini la'allakum tattaqun itu bermakna bahwa puasa yang kita kerjakan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi kalau kita puasa itu untuk kita, bukan untuk Allah. Kita baca zikir rotibul autos, itu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Apa manfaatnya zikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul. Kalau kita mau zikir bersama, duduk bersama, menyebut nama Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Jadi kalau kita mau tenang hidup kita, mau tentram hidup kita, sering-sering duduk di majelis ilmu. Jadi manfaatnya untuk siapa? Kita, bukan untuk Allah. Dan puasa itu beda sama ibadah-ibadah lain, Pak. Kalau sholat ini masih ada potensi kemasukan riya. Riya itu apa, Pak? Pamer. Ya kan? Apalagi sholat di samping calon mertua. Wah, ini. Ya kan? Ini ada potensi riya, Pak, ya. Ini. Ya. Haji masih bisa kemasukan riya. Zakat masih bisa kemasukan riya. Tapi kalau puasa
puasa ini hanya kita dan Allah. Hanya kita dan Allah. Kita berpuasa, Allah yang akan memberi balasan. Maka kalau kita berpuasa, kita ini mau riak kepada siapa? Ya, mau riak pada siapa? Pada orang. Kan tidak mungkin, Mbak ya. Beda sama ibadah-ibadah lain. Wong dua orang duduk bersama, satu puasa, satu enggak. Ya, padahal di rumah itu sudah makan, minum. Orang tidak ada yang tahu, tapi pandangan orang dia berpuasa. Gak ada yang bisa kita pamerkan, Mbak. Ya, maka puasa itu yang menilai Allah, yang memberi ganjaran Gusti Allah. Maka mari kita berpuasa ini bukan fisik saja, tapi juga puasa batin kita, puasa mulut kita. Artinya kalau pas puasa jangan menggunjing orang, membaca aib orang. Aib orang itu seburuk-buruk aib orang, wajib hukumnya ditutup. Tidak boleh diceritakan sama orang lain. Ada orang yang suka buka aib orang lain? Ada atau enggak? Ada. Wah, nanti korannya laris, ya. YouTube-nya laris. Boleh enggak kira-kira itu? Enggak boleh. Aib orang harus kita tutup. Siapa yang menutup aib orang, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ya, tuh yang membatalkan puasa bohong, menggunjing orang. Maksudnya membatalkan dari sisi pahalanya. Puasanya tetap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun puasa. Terus apa perbedaan, di mana perbedaan imsak dan subuh? Batas imsak itu ya adzan subuh. Batas imsak itu ya adzan subuh. Nah, jadi kalau sudah adzan subuh langsung rokoknya dibuang. Yang sedang asik-asik sama istrinya langsung cabut. Ya wis adzan subuh. Paham ya? Itu bagi yang tahu hukum. Lah, makanya kenapa batas imsak itu ya misalnya 15 menit sebelum waktu subuh. Ini sudah ada apa? Anjuran untuk menahan. Imsak. Ya, ini dalam rangka supaya kita berhati-hati. Sebab yang tahu waktu subuh itu hanya sebagian orang. Yang nggak tahu waktu subuh juga banyak. Sono sunnah adzan, masjid sini belum adzan, masih ngerokok. Boleh nggak kira-kira? Itu, Pak. Ya, bagi yang tahu hukum tidak. Yang tahu hukum itu boleh. Bagi yang nggak tahu ya wajib ikut pengumuman imsak tadi dalam rangka untuk menjaga puasa kita, menahan. Ya, imsak berarti tahan sudah. Yang tahu hukum belum adzan subuh. Jadi kalau agak kesiangan kok, misalnya 4 menit lagi adzan subuh, ya, maka cepet-cepet makan. Ya, cepet-cepet makan. Lah nanti ketika kita mau makan lagi kok sudah Allahu Akbar berhenti. Apa yang ada di dalam mulut kita wajib kita buang. Paham ya? Paham, Mbak?
Nah ini, nah, kalau saya yang paling senang itu kalau sahur yaitu sampai adzan subuh. Itu ya. Nah, tapi bagi kita orang awam wajib hukumnya ikut anjuran tuh, Pak. Supaya berhati-hati, karena orang awam itu tidak semuanya tahu waktu subuh. Paham, Pak ya? Paham enggak kira-kira? Nah, ini makanya dari masjid kan nanti biasanya ada pengumuman ya Pak Imam ya. Imsak. Ulang 10 menit lagi. Imsak. Ya sudah. Kita tahan puasa kita. Tidak makan dan tidak minum. Paham Pak ya? Ini dalam rangka untuk menjaga. Nah, itu penting Pak. Puasa kan menahan imsak mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Oleh sebab itu fadilah orang-orang berpuasa sangat banyak. La khulufu famis shaimi atyabu min rihil miski. Bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah. Kalau penilaian manusia tetap mambune enggak enak, betul enggak? Lah, tapi kalau penilaian Allah baunya wangi. Kapan? Di saat kita nanti bangkit dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Orang-orang yang berpuasa nanti bau mulutnya akan harum melebihi minyak kasturi. Gitu ya. Paham kira-kira Pak? Nah, terus kalau kita berpuasa itu tidak boleh berlebih-lebihan berkumur-kumur. Dikhawatirkan airnya masuk ke dalam rongga kita, menyebabkan puasanya batal. Terkadang ada orang itu berkumur-kumur 3 kali, yang 2-nya hilang. 2-nya hilang, tinggal 1 aja yang dikeluarkan. 2-nya masuk, Pak. Masuk ke dalam rongga kita, ya, masuk ke dalam perut kita, itu membatalkan puasa. Maka orang yang berpuasa membawa rokok tidak membatalkan puasa. Paham no? Nah, Bung Edi puasa-puasa ke tempat Pak Supri bawa rokok, tidak batal puasanya. Iya. Ya. Apa ya? Gitu. Yang batal itu kalau merokok, nah baru batal. Kalau cuman bapak tidak batal puasanya. Nah ini. Nah, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita, ke dalam perut kita, ya, ke dalam lubang yang sampai ke dalam perut kita, itu membatalkan puasa. Paham kira-kira? Paham Mbak ya? Makanya bagaimana orang suntik di siang bulan suci Ramadan, tidak batal puasanya, karena cairannya masuk bukan dari lubang yang sampai ke perut kita. Yang membatalkan itu sudah suntik makan obat, lah itu batal. Amin ya. Nah ini makanya kita berhati-hati supaya puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau masak ataupun nyayur itu kalau puasa bagaimana? Ya, bagaimana? Tidak dicicipi ya, tidak dicicipi, sebab dikhawatirkan nanti membatalkan puasa. Adapun kalau mau mencicipi sedikit saja boleh, karena lidah ini adalah indera perasa kita. Cukup. Oh, sudah asin, itu kan? Itu nggak batal puasanya.
Beda kalau nyicipi 1 sendok langsung ditelan, ini baru batal puasanya. Ini ibu-ibu kan yang masak, yang nyayur ya. Nah ini, nah maka dari itu ya penting sekali, karena kita ini mau puasa Ramadan, kita harus mempelajari ilmu puasa. Ketika kita mau haji, kita juga wajib mempelajari ilmu haji. Mau puasa, mempelajari ilmu puasa. Syarat rukun puasa. Rukun puasa itu niat, ya, niat. Wajibnya niat di malam hari. Nawaitu shaumahudin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wajibnya niat di malam hari, ya kan? Kemudian menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang batalkan puasa, makan minum jelas, berhubungan suami istri, makanya haram hukumnya puasa-puasa suami istri ini berpelukan, berciuman mesra. Kenapa diharamkan? Dikhawatirkan nanti akan ada lanjutannya. Betul nggak kira-kira? Nah, kalau seperti beliau ini, Pak Imam Daud ini, beliau ini sudah sepuh ini. Kalaupun mencium Mbah Wedoknya ini kan, misalkan, beliau bisa menahan, Pak. Ya, bahaya. Kalau sudah sepuh, kalau seperti Mbah Parman, enggak lah, sudah sepuh ya, nah. Ya, kalau sekedar mencium bisa menahan, itu tidak mengapa. Tapi yang tidak diperbolehkan nanti kalau tidak bisa menahan. Nah, makanya bagi Bapak Ibu, ya, untuk berhati-hati, tetap dijaga siang Ramadan jangan berpelukan mesra, jangan berciuman yang mesra. Nunggu sampai tenggelamnya matahari. Ba'da, cepet nian ba'da maghrib. Hah? Ba'da tarawih ya. Masa Allahumma lakasum tuh. Jadi itu Pak. Maka kita harus berhati-hati. Segala sesuatu yang menyebabkan puasa kita rusak. Hubungan suami istri, jima di siang Ramadan itu berat Pak. Itu membayar kafaroh. Apa itu kafarohnya? Memberi makan 60 fakir miskin. Berat enggak? 40 fakir 6 apa? 60. Iya, Pak. 60 fakir miskin. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut. Berat enggak kira-kira? Berat kafarohnya. Makanya harus ditahan, karena itu bisa merusak ibadah puasa kita. Bapak Ibu, di sini yang perlu saya sampaikan, ya, kita menjalankan sholat tarawih, tetapi kita masih punya hutang sholat wajib, ya kan? Masih punya hutang sholat wajib. Padahal kalau sholat wajib kita belum dibayar, belum diqodok, kok menjalankan sunnah, ini tidak boleh. Makanya caranya gimana? Caranya gini, ini kampanye qodok sholat wajib, ya, imamnya sholat tarawih, Bapak qodok sholatnya, sholat wajibnya, misalnya subuh, qodok di situ, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh.
Karena niat sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Yang nggak boleh itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu niatnya wajib bagi makmum. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau masih punya utang qadha sholat, itu supaya kita ini semangat, nggak males. Saat imam sholat tarawih, kita makmuman qadha, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena itu bukan sholat Jumat. Kenapa? Yang wajib dulu diutamakan, karena belum qadha yang wajib. Paham nggak kira-kira Pak? Paham Pak? Nah itu ya, qadha wajibnya dulu, itu wajib, itu harus didahulukan. Jangan sampai qadhanya ditinggalkan, sholat sunnahnya banyak kita kerjakan. Nah, paham nggak kira-kira Pak? Ya, mudah-mudahan kita nggak punya utang sholat Pak ya. Kalau punya utang sholat, nanti pas sholat tarawih ya, kita sebagai makmum qadha sholat wajib kita. Nah, diqadha sholat wajib kita, boleh hukumnya. Tapi kalau sholat Jumat itu wajib niat sholat Jumat makmuman, itu hukumnya wajib dalam sholat Jumat. Karena sholat Jumat wajib dikerjakan secara berjamaah. Maka kalau sholat Jumat sendiri nggak sah, Pak ya. Nah, makanya kalau ada orang ketiduran tidak sholat Jumat, itu bukan sholat Jumat 2 rakaat, tapi sholat zuhur. Paham Pak ya? Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, mari menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita banyak-banyak mempersiapkan diri. Dengan cara bagaimana? Banyak-banyak kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis qudsi, fayaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min syahri ramadhana. Allah berfirman tiap malam di bulan suci Ramadan, salah sama rotin 3 kali. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'lahu. Apakah ada orang yang minta, maka akan aku beri permintaannya. Maka bulan Ramadan itu bulan mustajab. Banyak-banyak kita minta sama Allah. Minta urusan dunia juga urusan akhirat. Karena Ramadan itu juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Jadi pada malam turunnya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah. Andaikan malam Lailatul Qadar itu wujudnya disiarkan oleh Allah, saya yakin ya, mulai malam pertama sampai malam terakhir penuh itu masjid. Ya kan? Makanya dirahasiakan oleh Allah. Kadang saat Lailatul Qadar turun, ada yang sedang main keplek, ya kan? Ada yang sedang ngobrol-ngobrol dunia, Lailatul Qadar turun. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita bersungguh-sungguh menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu ya. Itu. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu hamba-hamba Allah pilihan. Ada cerita Pak, dulu pada malam bulan suci Ramadan, hamba Allah yang saleh tengah malam, di saat orang-orang sedang tidur, Allah menurunkan Lailatul Qadar mustajab. Orang soleh itu ketika mau ambil air wudhu, tiba-tiba airnya berubah jadi emas. Masya Allah, Lailatul Qadar berubah jadi emas.
Tapi orang soleh itu karena sudah nggak ada keinginan terhadap dunia, sudah nggak seneng hubud dunia, maka dia berdoa pada Allah, ya Allah kembalikan emas ini menjadi air lagi, jadi air lagi. Itu kalau kita yang dapat, ambil emasnya, wudhunya ditinggalkan. Ayo ya, ayo ya. Malam Lailatul Qadar itu mustajab, Pak. Dan itu dirahasiakan Allah. Ya, bisa malam pertama, malam kedua. Ya kan? Bahkan malam turunnya Al-Qur'an itu malam Lailatul Qadar. Makanya bulan puasa banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Siang hari, malam hari, perbanyak kita membaca Al-Quran supaya ibadah puasa kita itu berkualitas di sisi Allah. Kemudian kalau menurut Imam Ghazali, turunnya Lailatul Qadar itu di 10 akhir, malam-malam ganjil. Dan ini yang banyak diikuti oleh masyarakat kita. Kalau sudah malam-malam ganjil, malam Lailatul Qadar, insya Allah tetap mendapatkan keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Begitu Pak ya? Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita harus bersungguh-sungguh di dalam meraih ya bulan suci Ramadan. Maka banyak-banyak kita minta sama Gusti Allah. Kalaupun permintaan kita tidak diberikan saat itu, yakinlah permintaan kita akan Allah berikan nanti. Mungkin untuk anak-anak kita, mungkin Allah berikan untuk anak cucu kita. Bahkan kita sudah lupa baru Allah memberi. Ini artinya Allah itu tidak punya sifat lupa. Kita sudah lupa baru diberi oleh Allah. Maka Ramadan banyak-banyak yang kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? Urusan dunia kita, minta akhirat kita, minta sehat zahiran wa batinan, minta umur yang berkah. Umur berkah itu umur yang bisa kita manfaatkan untuk beramal soleh. Kerja iya, tapi masih sempat ibadah, itu disebut umur yang barokah. Walaupun umurnya pendek, seperti Imam Syafi'i itu umurnya pendek Pak, wafat umur 40-an ke atas, tetapi sampai sekarang seakan-akan beliau masih hidup. Karyanya, fatwanya, ya, apa yang beliau sampaikan masih kita amalkan sampai sekarang, sampai hari kiamat. Itulah umur yang barokah. Mudah-mudahan umur kita barokah. Allahumma amin. Itu kemudian ya, hal minta ibin fa'atubu alaih, apakah ada orang yang bertaubat maka akan aku terima taubatnya. Maka bulan suci Ramadan banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Justru kalau kita merasa paling bersih, nggak punya dosa, itu malah sombong. Sebaik-baik kita merendah di hadapan Allah, saya ini makhluk yang hina, makhluk yang banyak dosa. Kita berbuat dosa, kita kadang tidak tahu yang kita lakukan ini berdosa, kita tidak tahu. Makanya banyak-banyak kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menyeru pada tiap-tiap malam Ramadan, siapa yang bertaubat maka aku terima taubatnya. Tiap-tiap malam, bukan hanya satu malam saja, tiap-tiap malam. Maka dalam mazhab Syafi'i ya, niat Ramadan, puasa Ramadan itu wajibnya tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Malam pertama niat, malam kedua niat. Selain mazhab Syafi'i, ada yang berpendapat
bahwa di malam pertama itu langsung diglobalkan. Nah, itu kan 30 niatan. Jadi itu selain pendapatnya Imam Syafi'i. Kita juga boleh ikut pendapat itu. Artinya di saat nanti kita lupa tidak niat, karena di malam pertama kita sudah niat 30 puasaan tadi, maka saat kita lupa tidak niat, kita masih bisa meneruskan puasa kita. Begitu ya. Makanya kita puasa ini ikuti sunnah Rasul. Apa itu? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sungguhnya sahur itu barokah. Jangan sampai kita nggak sahur, walaupun sahurnya itu hanya sesuap nasi. Afdolnya sahur itu diakhirkan menjelang subuh. Harapannya apa? Supaya tidak terlampau lapar. Itu Pak ya. Jadi afdolnya, utamanya diakhirkan menjelang subuh sahur. Nanti siang harinya tidak terlampau kelaparan. Nah, sekarang kan beda kan, orang sahur sama nggak sahur beda nggak? Beda Pak ya. Yang sahur insya Allah tetap diberikan kekuatan oleh Allah. Yang tidak sahur lemes Pak. Yang nggak sahur lemes, beda bawaannya. Ya, yang sahur dengan yang nggak sahur beda. Di situ nilai keberkahannya. Yang sahur berkah, siang harinya semangat bekerja, ya kan? Nanti selebihnya kita beribadah pada Allah di bulan suci Ramadan, yang zikirnya, yang baca Al-Quran, yang sholat sunnahnya, yang sedekahnya, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita tidak sahur, walaupun hanya sesuap nasi. Afdolnya diakhirkan. Nah, sahur itu diakhirkan supaya siang harinya tidak terlampau lapar. Sahur walaupun hanya sesuap nasi. Itu sahur ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau berbuka itu dianjurkan disegerakan, karena kebahagiaan orang yang berpuasa itu saat datangnya buka puasa. Kita mau tanya, ada orang yang sedih saat datangnya buka puasa? Semua dalam keadaan, bahkan 5 menit sebelum masuk waktu maghrib itu sudah duduk di atas meja, itu ya. Nah, sambil melihat jam, kurang 4 menit lagi, ya kan? Nah, disiplin waktunya ya. Kalau masuk waktu maghrib itu sangat disiplin, ya kan? Makanya disegerakan. Kalau nanti tidak berbuka, dikhawatirkan nanti puasa wisol. Itu nggak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu nyambung sampai malamnya, namanya wisol. Itu nggak boleh. Kalau Rasulullah ada khususiyah. Rasulullah itu ada khususiyah yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Di antaranya itu puasa wisol. Kalau Rasulullah kuat, ya, datang waktu maghrib tidak makan, nyambung terus. Kalau kita nggak kuat Pak. Kita ini ya diberikan oleh Allah menjalankan puasa itu sesuai dengan fitrah. Siang nggak boleh, malam boleh. Hubungan suami istri siang nggak boleh, malam nggak boleh. Coba kalau siang nggak boleh, malam nggak boleh, 1 bulan rontok rambut kepalanya Pak. Iya kan? Itu kan sesuai dengan fitrah. Kalau Nabi Muhammad kuat puasa wisol Pak, nyambung terus, tidak membatalkan, maka sesegera mungkin saat datang waktu maghrib kita membaca doa. Apa itu doanya? Allahumma lakasumtu. Seandainya kok sudah makan di pertengahan baru ingat, ya bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi doa dulu baru ya.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya. Nah, dengan rahmatnya Allah. Artinya apa? Boleh kita bersenang-senang, tapi jangan lupa kewajiban Allah. Kadang ada tuh buka ngobrol asik sehingga maghribnya lewat. Ada apa enggak? Ada tuan ya? Makanya maghrib itu waktunya singkat. Waktunya singkat. Maka kalau kita sudah masuk waktu datangnya berbuka, ya sekedarnya saja kita berbuka. Sesudah itu kita siap-siap menjalankan sholat maghrib. Habis sholat maghrib baru kita teruskan. Mungkin di siang harinya tidak terpenuhi, malamnya dendam. Nah, itu ya. Nah, itu. Makanya waktu maghrib itu singkat. Ya, singkat. Nah, itu ya. Kita tetap boleh bersenang-senang saat datangnya berbuka, tapi jangan melupakan kewajiban Allah. Ngaten, kadang ya cono poso Ramadan jalan, subuhe lewat, zuhure lewat, asare lewat. Ya kan? Poso tapi sholatnya banyak lewat, ya nggak boleh Pak. Itu semua kewajiban, ya. Ataupun sholatnya tidak ditinggalkan, tapi puasanya ditinggalkan, itu juga tidak boleh, karena itu kewajiban. Nah, paham Pak ya? Nah, mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Semoga kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Ya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, saya sudah melihat wajah-wajah sampean pada malam hari ini begitu bahagianya, gembiranya, karena ingin menyambut masuknya bulan suci Ramadan. Tapi ingat, bukan hanya senang, alhamdulillah aku senang, basan poso ora poso, itu juga nggak boleh. Ya, senang tapi juga harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena hanya 1 tahun sekali. Hanya satu tahun sekali, belum tentu tahun depan kita akan bisa menjalankannya. Makanya ibu-ibu yang halangan boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar di bulan yang lain. Gus, saya hamil, nggak kuat, boleh nggak saya nggak berpuasa? Boleh, tapi setiap hari di bulan suci Ramadan suaminya wajib mengeluarkan beras fidyah, ya, mengeluarkan fidyah setiap hari. Ngaten, mengeluarkan fidyah 6 on, ya, ataupun 7 on dilengkapi juga nggak bagus. Kalau ada bagus, kalau lebihnya ya disedekahkan. Itu ya. Nah, itu setiap hari wajib. Nanti bulan lain untuk mengqadha. Kenapa? Puasa Ramadan hanya terjadi 1 tahun sekali. Itu ya. Saya kira nggak berat untuk menjalankan mengqadha puasanya itu. Nah, maka dari itu, ini bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa Ramadan nanti dengan baik, dengan iman, semata-mata mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Saya pribadi mohon maaf kalau mungkin pernah bercakap dengan Bapak, ya, percakapan yang mungkin tidak enak ataupun ada sedikit tidak mengenakkan hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga bapak-bapak semuanya, mari kita fokus ibadah di bulan suci Ramadan ini. Fokus ibadah, ya, tanpa harus kita resah dengan kehidupan dunia saat ini.
harga beras naik, tapi sisi lain alhamdulillah harga karet juga sudah mulai naik. Ya disyukuri aja Pak ya, disyukuri aja. Dan pokoknya semua kehidupan itu sudah ada jatahnya masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendekatkan diri pada Allah, perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa bertemu lagi nanti sesudah hari raya Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.